Selamat pagi, salam, apa kabarnya anak-anak, semoga sehat selalu ya. Jumpa dengan saya, Bapak Damianus Iman Putra Eli Hulu, SPD. Dalam pelajaran pendidikan agama Katolik, kelas 6, pada pertemuan ini kita akan mendalami tema, Aku bangga dan bersyukur atas keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Mari simak video berikut. Sebelum lanjut, Bapak mengajak kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas bangsa Indonesia yang beragam suku, bahasa, dan budaya. Ajarilah kami untuk selalu bersatu, saling menghargai, dan membangun persaudaraan. Berkatilah pelajaran kami hari ini, agar menambah iman dan cinta kami padamu serta tanah air kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Mengenali dan menghargai berbagai bentuk keanekaragaman di Indonesia. 2. Memahami bahwa keanekaragaman adalah anugerah dari Tuhan. 3. Belajar dari teladan Yesus Kristus tentang kasih dan persatuan. 4. Menunjukkan rasa bangga dan syukur sebagai anak Indonesia dan umat Katolik dalam kehidupan sehari-hari. Keanekaragaman dalam kitab suci, dalam kitab 1 Korintus bab 12 ayat 12, mengatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat ini merupakan bagian dari argumen Rasul Paulus mengenai kesatuan dan keragaman dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Poin utamanya adalah, pertama, satu tubuh artinya, meskipun ada banyak orang percaya, mereka semua membentuk satu kesatuan dalam Kristus. Kedua, banyak anggota, setiap orang percaya memiliki karunia dan fungsi yang berbeda-beda, seperti halnya anggota tubuh yang berbeda, seperti mata, tangan, kaki, dan lain-lain. Ketiga, saling terhubung dan bergantung, semua anggota dibutuhkan dan bekerja sama untuk fungsi keseluruhan tubuh. Tidak ada anggota yang lebih penting dari yang lain. Bentuk keanekaragaman di Indonesia. 1. Suku, suatu kelompok sosial yang memiliki identitas dan karakteristik yang sama. Seperti bahasa, budaya, adat istiadat, dan sejarah. Di Indonesia terdapat banyak suku yang berbeda-beda, seperti suku Nias, Dayak, Jawa, Batak, Minang, dan lain sebagainya. 2. Bahasa, sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk mengungkapkan pikiran, perasaan dan gagasan melalui kata-kata, simbol, atau tanda-tanda lainnya. Adapun bahasa yang ada di Indonesia antara lain, Nias, Batak, Jawa, Sunda, dan masih banyak lagi. 3. Agama, sistem kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal suci, ilahi atau spiritual, yang mencakup ajaran moral, ritual, dan komunitas keagamaan. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, antara lain, Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Kesatuan artinya hidup dalam damai dan kerjasama meskipun berbeda. Menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, dan latar belakang. Membangun komunikasi yang efektif dan saling mengerti. Mencari kesamaan dan titik temu. Bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, mengembangkan empati dan toleransi, menghindari konflik dan mencari solusi yang adil. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif, meskipun memiliki perbedaan. Nilai Katolik tentang kesatuan, dalam kitab Yohanes bab 17 ayat 21, mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat ini merupakan bagian dari doa Yesus kepada Bapa, di mana Yesus berdoa agar murid-muridnya menjadi satu, seperti kesatuan antara Yesus dan Bapa. Ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan di antara orang-orang percaya. Ajaran Yesus Kristus. 1. Mengasihi Tuhan dan sesama. Yesus mengajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. 2.
Damai dan rekonsiliasi, Yesus mengajarkan untuk hidup dalam damai dan mencari rekonsiliasi dengan sesama. 3. Persaudaraan dan persatuan, Yesus mengajarkan bahwa semua orang adalah saudara dan harus hidup dalam persatuan dan kasih. Peran Gereja Katolik dalam keberagaman. 1. Mendorong toleransi dan perdamaian. 2. Mengadakan doa bersama lintas agama. 3. Membangun semangat gotong royong. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah, keanekaragaman bangsa Indonesia adalah karunia Tuhan yang harus kita jaga. Kita diajak untuk bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan bersyukur kepada Tuhan dengan menjaga persatuan. Terima kasih, anak-anak, sudah belajar dengan semangat hari ini. Ingat ya, ilmu yang kita pelajari harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kalian semua. Selamat pagi, salam. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.